bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku bersama temanku, berbaris lurus, siap laksana Kristus. Rakyat bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu Saudara di dalam Eva pada malam hari ini. Saya percaya Saudara sebagaimana janji Tuhan bagi setiap kita yang beribadah, maka dikatakan Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Saudara, mari saya ajak Saudara dimanapun juga saat ini Saudara berada, marilah dengan segenap hati kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kembali Tuhan kasih kami waktu untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan di dalam acara Evening Family Altar pada sore ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir bersama kami, dan hadirat-Mu membawa kami masuk dalam hadirat Allah. Kami nikmati, kami boleh memuji dan mempersembahkan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, biarlah seluruh alat-alat yang kami gunakan ini disucikan oleh Tuhan untuk layak dipakai untuk kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih bungkus dengan kuasa darah-Mu, seluruh perlengkapan ini, baik sinyal, semua biarlah ada kuasa Allah yang menaungi kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Saudara, kita percaya ada Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita dengan segenap hati kita mau katakan, Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu,
dalam naungan-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya.
kami datang menyembah-Mu. Bapa, kami datang meninggikan-Mu. Yesus, kami menyanjung Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sanjung Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari saudara sanjung Dia tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku
sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung Dia, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak terima pujian, Engkau layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang padamu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkau gunung batuku,
Engkau yang melindungiku Tuhan, Engkaulah kekuatanku Yesus. Haleluya. Aku datang menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Layaklah Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Sebentar kami akan belajar kembali firman-Mu. Roh Kudus, mari berbicara kepada kami. Nyatakan setiap kebenaran bagi kami. Biarlah Roh Allah boleh berbicara secara pribadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Singkapkan kebenaran firman-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Biarlah kami mengerti, kami memahami, dan kami boleh menghidupinya dalam hidup ini. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menguraikannya seperti yang Tuhan mau. Berikan pewahyuan dari sorga, supaya setiap kata-kata yang diucapkan itu benar-benar berasal daripada-Mu, yang memuji memuliakan Engkau, sehingga kami semua boleh dipuaskan, dan Tuhan Engkau boleh disenangkan, Engkau boleh ditinggikan. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu hormat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah terus kuasa darah-Mu membungkus kami, dan hadirat-Mu terus menguasai kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita selama ini. Kita sedang belajar, Saudara, bagaimana kita mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, dari pertama, Saudara, saya sudah uraikan satu persatu, dan hari ini, Saudara, kita sampai kepada poin yang terakhir. Perlengkapan senjata yang terakhir yang ditulis oleh Paulus dalam Efesus pasal yang ke-6. Mari Saudara, saya ajak Saudara baca Efesus pasal yang ke-6. Kita akan lihat Saudara ayat yang ke-18 ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, atau supaya lebih enak nyambungnya, saya baca mulai dari ayat yang ke-17. Ayat 17 berkata begini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan bahwa Saudara, kita sedang membahas, kita sedang Saudara membicarakan tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, Saudara-saudara, menarik apa yang bisa kita lihat di sini, Saudara, di akhir daripada seluruh perlengkapan yang Paulus uraikan, Saudara, dia mengungkapkan ada satu hal yang sangat penting, yaitu doa. Nah, Saudara-saudara, kedengarannya ini adalah sesuatu yang biasa. Kedengarannya ini sepertinya sesuatu yang mungkin Saudara pikir, saya pernah dengar, saya pernah tahu. Benar Saudara, saya yakin harusnya Saudara tahu tentang masalah doa. Ini adalah sesuatu yang biasa kita dengar. Tetapi Saudara-saudara, apa yang saya mau katakan, apa yang saya mau ajak Saudara untuk pelajari hari ini
Ini doa dalam kaitan sebagai senjata Allah, sebagai perlengkapan senjatanya Allah. Jadi saudara, di sini bukan masalah doa biasa, saudara, seperti seseorang meminta sesuatu, tetapi saudara, saya lebih mau katakan ini doa sebagai sebuah senjata. Sebab saudara lihat di dalam ayat ini, Paulus saudara memasukkan doa sebagai perlengkapan senjata Allah. Jadi saudara, tentu menjadi menarik ketika kita melihat doa ini masuk dalam pembahasan tentang perlengkapan senjata Allah. Kenapa begitu, saudara? Sebab saya katakan tadi, pada umumnya saudara, orang menggunakan doa hanya sebatas menjadi sebuah sarana untuk meminta kepada Tuhan. Apa itu salah? Tentu itu tidak salah, saudara. Doa adalah sarana untuk kita meminta sesuatu dari Tuhan. Tetapi saudara, kita juga harus mengerti di sini bahwa doa justru bukan hanya sekedar sarana meminta sesuatu bagi diri kita. Tapi saya melihat apa uraian Paulus di sini, justru doa itu juga menjadi alat yang menentukan kemenangan hidup. Menjadi senjata saudara yang memberikan kemenangan, memberikan saudara jaminan kemenangan kehidupan bagi kita sekalian. Itu sebabnya hari ini saya akan coba melanjutkan uraian ini, saudara. Saya berharap Tuhan menolong kita untuk kita dapat memahami, saudara, bagaimana doa itu, saudara, benar-benar menjadi sebuah senjata Allah yang diberikan kepada kita, yang olehnya kita membuat menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertian doa dalam konteks ayat ini sebaiknya jangan kita artikan, saudara, dengan soal meminta. Artinya gini, saudara, pengertian umum kita itu kan ya kita minta sesuatu, minta diberkati, minta ditolong dan sebagainya. Memang saudara itu tidak salah, saya bilang. Tetapi mari coba saudara kita pahami sesuai dengan konteks yang ada. Ini dalam kaitannya sebagai senjata. Sebagai senjata dalam peperangan rohani. Nah, saudara-saudara, doa dalam kaitan peperangan rohani, Paulus coba jelaskan, Paulus coba uraikan dengan beberapa hal. Saya akan coba bagikan sama saudara. Saya berdoa supaya saya bisa membagikannya dengan sederhana sehingga ini bisa dipahami dengan mudah, ya. Paling tidak saya mencatat di sini ada 4 hal. Yang pertama begini. Saudara, yang pertama, doa adalah jalan untuk kita menerima atau merangkaikan seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Mulai dari perlengkapan yang pertama, kedua, sampai saudara yang terakhir, diikat, disatukan, saudara, itu lewat sebuah hal yang namanya doa. Jadi maksudnya di sini, saudara, seluruh perlengkapan senjata itu kita terima dari Tuhan melalui doa. Jadi dengan kata lain, tanpa doa, maka seluruh perlengkapan yang ada itu, saudara, yang bisa kita sebutkan satu persatu itu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Saudara boleh mengenakan, katakan iman, saudara boleh membaca Alkitab, tetapi kalau tanpa doa, saudara, maka semuanya itu tidak akan bermanfaat maksimal. Tidak lagi, saudara, sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jadi saudara, kalaupun kita anggap itu berguna, mungkin hanya terbatas. Jadi kita tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat peranan penting dari doa dalam kaitannya dengan senjata Allah. Saudara, berarti tanpa doa, maka saudara, kita tidak dapat menerima perlengkapan-perlengkapan tersebut. Atau saya bilang, kalaupun saudara kita bisa terima itu, saudara, saya kira itu menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat itu. Tidak bermanfaat, bahkan merepotkan seseorang, merepotkan kita sendiri, saudara.
Sama saja katakan kita ini seperti apa ya, seperti Daud itu saudara dipakaikan kepadanya pakaian perang miliknya Saul gitu sudah. Ketika dia kenakan itu saudara, itu bukan menolong dia, bukan menjadikan dia semakin percaya diri, menjadikan dia hebat, tapi justru mengikat dia. Sepertinya saudara menjadi sesuatu yang menghalangi langkahnya, menghalangi untuk dia meraih kemenangan. Nah, jadi saudara lihat betapa pentingnya doa di sini. Di sini kita lihat saudara bahwa doa itu benar-benar berperan penting ya. Sekali lagi saya katakan, tanpa doa maka kita tidak dapat menerima perlengkapan tersebut. Jadi saudara, doa menjadi sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat menerima seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, kita akan menerima, katakan saudara, ketopong keselamatan, baju sirah, kasut itu saudara, juga sepatu itu, semua saudara kita akan terima. Itu saudara diberikan oleh Tuhan melalui yang namanya doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali kita bisa membaca Alkitab itu berulang-ulang. Bahkan mungkin katakan saudara, kita bisa hafal ayat demi ayat di luar kepala katakan. Tapi saya mau bilang begini, kalau tanpa doa saudara, maka kita tidak akan terima apa-apa. Jadi tidak lebih saudara kita seperti membaca sebuah buku, tidak lebih mungkin kita hanya membaca sebuah artikel. Jadi di sini kita melihat pentingnya peranan doa itu. Saya mau bilang sama saudara begini, jika kita membaca Alkitab dengan tekun dengan baik, tapi saudara tanpa berdoa, saya khawatir saudara kita akan menjadi seorang ahli Taurat yang kepala kita ini dipenuhi pengetahuan tentang Alkitab, tapi itu tidak membawa manfaat bagi diri kita. Bahkan sebaliknya saudara, firman Allah yang kita tahu itu kita gunakan dengan salah ya. Tetapi saudara, di sisi yang lain, jika kita berdoa tanpa juga membaca Alkitab, maka saudara, kita bisa menjadi orang seperti orang Saduki yang Tuhan Yesus bilang kamu itu sesat, kamu tidak mengerti apa yang Alkitab katakan. Jadi saudara, yang benar yang seperti apa? Yang benar itu saudara, kita membaca Alkitab dan kita juga berdoa. Maka dua hal ini saudara akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang, bahkan berkemenangan di dalam hidup ini. Jadi saya harap saudara mengerti ini, betapa peranan penting ini doa saudara, yang akan merangkai dari seluruh perlengkapan senjata yang diberikan kepada kita menjadi satu kelengkapan yang memberikan kekuatan, kemenangan untuk kita dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, menyangkut tentang doa di sini. Kita lihat saudara, Paulus bilang begini, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini menarik saudara untuk kita pelajari. Di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, saudara, pasal yang kelima ayat 17, surat yang pertama itu, Paulus dengan singkat berkata begini, tetaplah berdoa. Saudara, apa maksud daripada kalimat ini? Ya. Kadang-kadang orang begitu sederhana, begitu polos mengartikan doa ini. Saudara, kalimat ini dengan kalau begitu saya harus berdoa terus. Lalu pengertian doa itu saudara seperti Tuhan Yesus bilang, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa, bicara dengan Bapa di sorga. Jadi lalu mereka pikir, saudara, kalau begitu saya setiap hari harus mengurung diri, bertapak begitu saudara, berdoa saja, berbicara kepada Tuhan. Saya kira bukan itu masalahnya. Saya kira bukan itu maksud daripada Paulus ketika dia berkata berdoa setiap waktu dalam roh. Ketika dia berdoa, tetaplah berdoa. Ketika dia bilang begitu. Jadi bukan berarti saudara di sini diminta supaya waktu kita hanya untuk berdoa terus tanpa melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat di sini, saudara, yang penting di sini, yang harus senantiasa ada pada kita dalam kaitan doa, ini kan bicara tentang hubungan. Saudara-saudara, hubungan itu harus senantiasa ada. Hubungan itu harus senantiasa terjalin dengan Tuhan.
Kalau kita bicara hubungan itu harus terus terjalin, terikat, saudara-saudara, ini tentu tidak harus kita ada di dalam ruangan. Artinya gini loh, tidak harus kita masuk kamar, tutup pintunya, kita duduk atau kita berlutut, kita tutup mata, begitu saudara, lalu kita mulai berbicara. Itu tidak salah, bukan berarti kalau saudara lakukan itu salah. Tapi bukan itu loh maksud saya. Ayat ini berkata, saudara menekankan kepada masalah hubungan. Pembicaraan yang dibangun dengan relasi yang saya pikir ya cukup natural sajalah begitu saudara. Saya ambil contoh begini. Di dalam Alkitab, saudara, ketika terjadi peristiwa kebangkitan Yesus, kita lihat dicatat di dalam Injil Lukas itu, ada 2 orang murid yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Saudara, Alkitab bilang, saudara, ketika mereka di jalan ini tiba-tiba datang seseorang. Ya, kita tahu itu adalah Yesus yang bangkit, saudara. Lalu mereka sepanjang jalan itu ngobrol. Wah, mereka bicara tentang situasi yang terjadi, tentang keadaan yang terjadi pada waktu itu, saudara, bagaimana apa yang terjadi, situasi yang ada di Yerusalem, terutama tentang kebangkitan Yesus itu, tentang penyaliban dan sebagainya. Ada begitu banyak berita dan mereka ngobrol, saudara, panjang lebar mereka cerita. Jadi saudara, sampai satu titik kan mereka sadar, akhirnya mereka ngerti bahwa teman ngobrol, teman perjalanan ini adalah Yesus sendiri. Saudara-saudara lihat, yang saya mau katakan ini adalah sebuah percakapan yang natural, yang istilahnya tidak penuh dengan hal-hal yang bersifat formal. Harus begini, harus begitu, enggak gitulah saudara. Jadi saudara, doa dalam kaitan dengan senjata perlengkapan ini, saudara, dengan perlengkapan senjata adalah sebuah hubungan yang terus menerus, saudara, berlangsung. Dan kita sadar saat saudara ada di jalan, saat saudara di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun juga katakan, kita tahu saudara, kita ini tetap terkoneksi begitu saudara, tetap nyambung saudara, ada hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, jadi saya tahu saudara, ada saatnya kita ini mungkin harus masuk dalam ruangan, kita mungkin duduk, kita lalu menyembah Dia, kita berdoa, kita mengatakan sesuatu, meminta sesuatu. Saudara, itu oke gitu. Tetapi saudara, ini yang perlu kita benar-benar pahami. Saudara-saudara, hubungan itu harus menjadi dasar yang utama gitu. Jadi saudara-saudara, hubungan dengan Tuhan ini menjadi sebuah kunci kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Paulus bilang kamu harus berdoa setiap waktu dalam roh, kamu harus tetap berdoa. Tentu dia mau katakan, kita ini jangan pernah ada sedetik pun, katakan sesaat pun, putus saudara hubungan dengan Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya kalau dia bilang begini kan, Paulus bilang, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah saudara-saudara, coba pikir, kira-kira apa yang saudara tangkap, apa yang saudara pahami dari kalimat ini? Berdoalah senantiasa, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saya mendengar beberapa pendapat saudara. Ada pendapat yang berkata, saudara, dibilang kita harus berdoa dalam bahasa roh setiap waktu. Ya saudara, tidak harus katakan berlutut, tidak harus masuk kamar dan sebagainya. Tapi biarlah kita berdoa dengan bahasa roh sebagaimana Roh Kudus mengilhamkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi juga saudara, ada orang bilang begini, yang dimaksud Paulus dalam hal ini, biarlah kita berdoa dalam hati kita katanya. Ya sambil jalan saudara kita bisa berdoa. Mungkin mulut kita tidak mengeluarkan suara, mungkin mulut kita tidak berkata apa-apa, tetapi saudara hati kita boleh berbicara kepada Tuhan tentang sesuatu. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi saya boleh-boleh saja. Saya tidak keberatan kalau andai kata mau saudara bilang kita harus berdoa dengan bahasa roh. Ya, saudara silakanlah, itu no problem untuk saya. Atau saudara mau berkata dalam hati kita berdoa saat kita sedang mengerjakan sesuatu, saat kita dalam perjalanan, saat kita sedang ada di kantor, dimanapun kita berdoa dalam hati kita, bicara kepada Dia. Oke, no problem saudara, silahkan itu. Tetapi yang saya mau katakan saudara, saya melihat ayat ini
Ini adalah sesuatu yang benar-benar menurut saya sangat penting, saudara. Saudara-saudara, ini adalah hati, ya, katakan roh Yesus, saudara, yang benar terus terhubung gitu. Artinya gini loh, saudara. Kalau dibilang saudara berdoalah dalam roh gitu ya, berdoalah setiap waktu dalam roh, ini bicara soal hati atau roh kita yang benar-benar terus terhubung dengan Tuhan. Jadi saya lebih melihat kalimat ini, ayat ini, bukan kepada hal-hal yang bersifat teknis atau praktisnya. Ya, saudara-saudara harus berbahasa roh, harus dalam hati bicara, atau mulut kita mungkin katakan mengucapkan sesuatu. Bukan itu yang saya paham. Tapi saya lebih menekankan, saudara, pentingnya hal yang mendasar, yaitu terjalinnya sebuah hubungan. Kenapa saya lebih condong mengatakan seperti ini? Sebab begini loh, saudara. Coba saudara jujur, kadangkala ada orang mungkin mulutnya berkata-kata seperti berdoa, tapi apa benar hatinya sedang berdoa? Apa benar pikirannya sedang tertuju kepada Tuhan? Apakah benar hatinya sedang tertuju, sedang bicara kepada Tuhan? Kadang-kadang saudara, kalau kita mau jujur, kita juga suka melenceng kan? Mulut kita berdoa, mulut kita mengucapkan sesuatu, tapi pikiran kita nggak ada di situ. Nggak tahu kita sedang kemana, memikirkan apa. Hati kita tidak ada di situ. Nah, itu sebabnya, saudara, saya mau katakan ini lebih menekankan kepada kita tentang memang satu hubungan yang begitu intim, yang begitu dekat, nyambung gitu, sudah terus terkoneksi gitu, sudah. Jadi nyambung terus dengan Tuhan. Ini kan jauh lebih penting. Jadi saya lebih menekankan kepada sesuatu yang sangat mendasar di sini, saudara, bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus terus berlangsung tanpa ada jeda. Dan saudara, ini kan seperti saya bilang tadi, sambil saya setir mobil, saya bisa tetap hubungan dengan Tuhan. Sambil saya menulis sesuatu, hati saya bisa terangkat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini yang akan membawa kita kepada kemenangan. Ya, saya ajak saudara untuk mengerti ini. Lalu yang ketiga, apa yang kita lihat Paulus bilang tentang masalah doa. Yang menarik, yang ketiga, Paulus bilang dikaitkan dengan berjaga-jaga, saudara. Jadi saudara bilang berdoa dan berjaga-jaga, ya, sambil kamu berjaga-jaga. Kenapa saya bilang ini menarik, saudara? Ternyata doa kita ini tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk berjaga-jaga. Saudara harus mengerti ini. Banyak orang kadang-kala menjadi hidupnya kalah gitu, saudara, gagal lagi, jatuh lagi. Bukannya tidak doa, sudah. Seringkali mereka doa, tapi mereka kurang jaga-jaga. Saya dulu pernah cerita sama saudara tentang seorang bapak, ya, yang jatuh di dalam dosa perzinahan. Saudara, berulang-ulang dia berdoa, didoakan terus begitu. Tapi kadang-kala hanya bertahan sehari, 2 hari, 1 minggu, jatuh lagi gitu, saudara. Terus seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Saudara-saudara, persoalannya bukan tidak doa. Tapi doa, tapi di sisi yang lain, saudara, dia tidak berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sekali lagi, doa tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk berjaga-jaga. Jadi lihat dalam konteks ini, saudara, saya lebih melihat bahwa doa itu adalah sebuah kerjasama antara Tuhan dengan kita. Jadi saudara, ada kerjasama. Yang namanya kerjasama itu kan bukan berarti kita diam lalu Tuhan sendiri yang lakukan. Atau sebaliknya, Tuhan diam lalu kita sendiri yang buat, tidak. Tapi kita melakukan bagian kita masing-masing. Kita mengerjakan bagian kita, tanggung jawab kita harus kita tetap lakukan. Jadi jangan sampai saudara, karena kita sudah doa, sudahlah kita tidak melakukan apa-apa lagi. Itu sesuatu yang keliru. Gambaran yang akan memberikan kepada kita semakin jelas, saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Saat itu, saudara, orang-orang Israel itu dia berperang, saudara, melawan orang-orang Amalek. Yang menarik, saudara, dalam peperangan itu kita lihat bagaimana, saudara, bagian orang-orang tertentu melakukan bagiannya.
Dikatakan kalau saudara baca, saudara perhatikan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 itu, saudara Musa bersama dengan Harun dan Hur itu, dia naik ke atas gunung, lalu Musa berdoa, mengangkat tangan kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, di medan pertempuran di bawah itu, Yosua, saudara, memimpin pasukannya untuk berperang. Jadi saudara-saudara, menarik begini, ketika tangan Musa terangkat, Israel menang. Tangan Musa turun, Israel kalah sepertinya. Kenapa bisa seperti itu? Saudara lihat, berarti kan perlunya adanya kerjasama yang baik. Saudara, antara Yosua yang berperang di lapangan maupun dengan Musa, Harun, dan Hur yang menaikkan doa kepada Tuhan. Saudara, inilah yang saya bilang harus benar-benar kita mengerti. Jadi doa bukan menghilangkan tanggung jawab kita, saudara, untuk kita tidak berbuat apa-apa lagi. Tidak seperti itu, saudara. Saudara, akan lebih tepat ya, seperti Paulus bilang begini, bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah. Saudara, 1 Korintus 3 ayat 9 bilang begitu. Jadi kita ini adalah kawan sekerja dari Allah. Apa maksudnya? Kita ngerti yang namanya kawan sekerja itu. Artinya bukan yang satu diam, yang satu kerja. Bukan. Tuhan yang kerja, saya diam. Atau saya kerja, Tuhan diam. Tapi saudara, kita mengerjakan bagian kita masing-masing. Kita mengerjakan, saudara, apa yang menjadi tanggung jawab saya. Di satu sisi kita melakukan, kita berdoa. Tapi di sisi yang lain, saudara, kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi saya mau bilang, doa tidak boleh membuat kita menjadi lengah. Doa tidak boleh membuat kita menjadi bertindak sesuka kita. Doa tidak boleh menjadi kita untuk melakukan hal-hal yang sembrono. Tapi justru saudara, doa itu akan membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan apa yang menjadi tugas kita. Yang melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, bagian yang harus kita kerjakan. Jadi saudara ingat, kita ini adalah kawan sekerja Allah. Dan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita melakukan, saudara, apa yang menjadi Allah, mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Allah. Maka kita akan berkemenangan. Yang terakhir, saudara, yang keempat, saya akan uraikan apa yang Paulus bilang. Jangan lupa doakan, gitu ya. Berdoa untuk Paulus juga, berdoa untuk hal-hal yang lain. Kalau saudara baca tadi, kalau kita perhatikan apa yang dia bilang, saudara, dibilang begini kan, di dalam ayat yang ke-18, dibilang, bagian akhir dibilang ini, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Saudara, yang keempat yang saya mau katakan, ini Paulus bicara tentang doa yang luar biasa. Dan ini saudara yang saya sebut adalah doa syafaat. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita belajar apa maksud daripada doa syafaat, saya melihat saudara yang namanya doa syafaat ini satu doa saudara yang sangat luar biasa. Bahkan saya baca buku dari pendeta Dr. Hael Senduk, saudara. Dia bilang begini, doa syafaat itu adalah doa tingkat tinggi. Kenapa, saudara? Saya pikir kenapa disebut doa tingkat tinggi? Sebab, saudara, dia bilang gini, doa syafaat itu fokusnya bukan kepada diri kita, tapi kepada hal-hal yang ada di luar diri kita. Bukankah selama ini, saudara, kita berdoa untuk sesuatu yang ada dalam diri kita, hidup kita, keselamatan kita, berkat kita, keluarga kita, semua saudara, pokoknya yang menyangkut tentang kita. Tapi ketika kita berdoa untuk hal-hal yang di luar diri kita, kadang-kadang kita doa juga nggak serius ya, cuman ala kadarnya. Kadang-kadang saudara kita pikir ya saudara itu formalitas saja. Saudara, ini bahaya. Tapi mari saya mau ajak saudara untuk mengerti bahwa saudara ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Inilah yang akan memberikan kemenangan-kemenangan bagi kehidupan saudara dan saya, bagi kehidupan gereja Tuhan. Doa syafaat itu adalah satu doa peperangan yang sangat penting, saudara. Kenapa, saudara? Saudara, saya pikir begini.
Doa syafaat itu, saudara, dapat dikatakan seperti saudara seorang bisa menjadi intelijen, katakan, di dalam peperangan. Saudara-saudara, saya tidak terlalu ahli dalam hal itu, tapi saya baca beberapa hal begini. Kemenangan dalam sebuah peperangan itu sangat dipengaruhi oleh hasil daripada intelijen. Saudara-saudara, kerja intelijen itu kan saudara tidak kelihatan. Mungkin tidak bawa senjata gitu saudara. Mungkin tidak pakai perlengkapan seperti orang mau berperang di medan tempur. Saudara, dia bekerja dengan silent. Dia bekerja dengan tampak kelihatan begitu saudara. Tapi hasilnya begitu luar biasa. Dan saudara, dalam dunia intelijen dikatakan saudara, ketika intelijen itu berhasil, maka kemenangan itu sudah di tangan. Artinya ketika apa yang diinfokan oleh para intel-intel itu saudara, dan itu info yang benar, maka saudara, kemenangan itu sudah di tangan. Saudara, saya mau sedikit cerita sama saudara. Ada banyak kali begini saudara, ketika seseorang ingin melayani, ya, saudara-saudara masuk ke daerah satu wilayah tertentu yang mungkin tertutup, sangat susah sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, dan itu tidak mudah. Tapi saya membaca sebuah kisah, ada satu wilayah yang benar-benar tertutup saudara untuk Injil. Berulang-ulang saudara, hamba-hamba Tuhan datang ke sana, mereka ditolak, bahkan tidak sedikit mereka yang harus mati. Saudara, tapi apa yang terjadi? Sampai satu saat saudara, ada seorang yang bisa hadir di sana, tidak secara terbuka menyatakan diri sebagai hamba Tuhan yang akan memberitakan Injil. Dia hidup, tapi itu pun tidak mudah. Sampai satu saat saudara terbongkar siapa orang ini. Lalu saudara-saudara, singkat cerita, dia diadili oleh masyarakat itu. Dan saudara, masyarakat itu memutuskan orang ini harus keluar dari daerah itu atau dia harus dihukum mati. Saudara, hasil musyawarah masyarakat itu diputuskan orang ini harus mati. Dia harus dihukum mati. Lalu apa yang terjadi? Saudara, sebelum eksekusi mati itu dilangsungkan, dia minta saudara untuk dikasih kesempatan untuk bicara. Saudara, ya karena itu kesempatan terakhir, akhirnya sama masyarakat dikasih, silakan kamu mau ngomong apa. Saudara, dia ngomong begini, dia bilang, saya sebetulnya tidak takut soal kematian, dia bilang. Jadi kalaupun hari ini saya diputuskan akan dieksekusi, dihukum mati, dan sebentar saya akan mati, bagi saya itu bukan satu masalah. Sebab dia bilang, untuk saya kematian itu sebagai sesuatu yang sangat indah. Justru saya akan pindah ke satu tempat yang jauh lebih nyaman, jauh lebih indah dari keadaan di dunia ini. Saudara tahu, ketika dia mulai ngomong seperti itu pimpinan masyarakat itu menyetop orang untuk bicara. Dan yang menjadi luar biasa, dia bilang begini, saya dengar tadi kamu bilang tentang hidup di balik kematian itu. Sebetulnya apa? Apa yang kamu mau katakan itu? Bagaimana kamu bisa jelaskan? Saudara lihat, ketika dia dapat kesempatan itu, dia mulai cerita saudara. Dia mulai beritakan Injil, dan di luar dugaan dia, ternyata saudara, orang-orang di sana terbuka dan mereka terima Kristus. Saudara, kita bilang orang ini hebat bukan? Kita bilang hamba Tuhan ini hebat. Kita bilang misionari ini begitu luar biasa. Tapi tahukah saudara, sekian waktu setelah itu semua berlalu, saudara, dia menyadari ternyata saudara, ada orang-orang yang senantiasa meneteskan air matanya, menaikkan syafaatnya kepada Tuhan untuk orang-orang di wilayah itu. Itu berlangsung begitu lama saudara. Orang mendoakan supaya terbuka wilayah itu untuk Injil. Dan hari itu saudara, kita lihat Injil mendobrak daerah itu. Apakah itu karena kehebatan hamba Tuhan itu? Bukan. Apakah itu karena kecakapan dia untuk bisa berbicara? Bukan itu persoalannya. Tapi karena ada orang-orang yang berlutut, yang senantiasa berdoa, menaikkan syafaat kepada Tuhan. Dan kita lihat Allah membuka pintu itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya harus berkata jujur kepada saudara. Saya melayani Tuhan dari sejak tahun 83. Saudara, sampai hari ini saya bisa berdiri melayani Tuhan. Saya berkata bukan saya tidak pernah gagal. Bukan saya tidak pernah tersandung dan jatuh.
Saudara-saudara, tapi kalau hari ini saya tetap berdiri di sini, saya tahu saudara, ada orang-orang yang senantiasa mendoakan saya. Ada orang-orang yang senantiasa menaikkan syafaat bagi saya. Ada orang-orang yang senantiasa mungkin mencurahkan air matanya, menaikkan doa, mendukung doa. Dan itu membuat saya tetap berdiri. Jadi saudara lihat, kemenangan kita, pintu-pintu akan terbuka dan kemenangan akan kita raih saudara. Begitu luar biasa kalau saja kita bisa mengerti akan hal ini. Jadi hari ini siapapun juga saudara mengikuti Eva malam ini, tetapkan dan putuskan dalam hatimu. Jadikan doa ini menjadi senjata yang akan membawa kemenangan, menjadi senjata yang akan memberikan kemenangan, dan kita akan melihat banyak jiwa dimenangkan lewat saudara doa-doa yang kita naikkan. Dan saya berharap biarlah apa yang sudah kita pelajari ini benar-benar menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang berkemenangan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami boleh mengakhiri pembahasan tentang perlengkapan senjata Allah. Kami rindu apa yang sudah kami pelajari tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan sehingga membawa kami hari-hari kami hidup berkemenangan. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah Eva malam ini, ataupun mereka yang mungkin melihat, mendengar, sudah mengikuti ibadah ini setelah hari ini. Tuhan tetap bekerja dengan kuasa-Mu memberkati mereka sekalian. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu ada atas seluruh umat-Mu, atas kehidupan mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Berkati gereja ini, berkati anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda maupun jemaat umum. Biar akhirnya berkat Allah limpah atas mereka sekalian. Tolong mereka Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan tolong, jaga lindungi keluarga mereka tetap terpelihara. Dan pakai mereka semua menjadi alat dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah kehadiran-Mu, gereja-Mu di kota ini benar-benar membawa terang Kristus. Tidak lupa kami berdoa buat kota kami, buat bangsa kami. Tolong Tuhan, dalam menghadapi situasi yang berat ini, biarlah tangan Tuhan tetap ada, menolong, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat melakukan, mengambil langkah-langkah, kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa saudara, saya ingatkan, nanti hari Jumat kita saudara akan ada acara yang kita sebut dengan Lembah Pujian. Memang ini tidak disiarkan secara langsung, secara online, tapi kita lakukan di gereja ya saudara, dari jam 5 sore sampai jam 7. Jadi ada waktu 2 jam untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang khususnya saudara yang ada di Kuningan, atau mungkin saudara yang kebetulan lewat di kota Kuningan ya. Pas hari Jumat itu jam 5 sore sampai jam 7 saudara datang saja ke gereja, saudara langsung bergabung untuk ikut memuji dan menyembah Tuhan ya. Jadi jangan lupa itu saudara. Lalu nanti hari Sabtu saudara ada ibadah anak-anak remaja, pemuda jam 6 sore. Di hari Minggu saudara GB Kuningan ada 3 kali ibadah. Ibadah umum yang pertama jam 8 pagi, lalu setelah itu yang kedua saudara ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Itu memang dilakukan secara online jam 10 pagi ya, lewat Zoom saudara. Lalu sorenya jam 17 saudara atau jam 5 sore ada ibadah ya umum di gereja. Jadi saudara mari hadir, kita mau tetap saudara terikat, terhubung dengan Tuhan. Saya berdoa kita akan terus menjadi pemenang. Nah baik, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau juga berikan persembahan, silakan saudara kirimkan ke rekening yang tertera di handphone saudara itu ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.